Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik. Murid-muridku sekalian, ya, selamat datang di semester yang kedua ini. Mungkin sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan ujian. Nah, kita akan memasuki ya ini berhubungan dengan hasil daripada ujian kalian kelak. Ini bab ini adalah berhubungan dengan hasil kelulusan kalian kelak. Nah, kita masuk ke bab yang tentang beriman kepada qada dan qadar, yaitu rukun iman. Beriman kepada qada dan qadar. Baik, mungkin kalian dulu pernah dari kelas 7 pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, terus kepada nabi-nabi Allah kelas 8-nya, terus beriman kepada hari kiamat yang semester 1, terus beriman kepada qadar dan qadar yang ke-6 di semester 2 ini. Jadi dari awal iman kepada Allah sampai yang ke-6 iman kepada dan qadar itu kalian mungkin udah pelajari. Nah, ini yang paling terakhir. Mudah-mudahan paham, yang dulu juga ingat. Amin. Nah, makna qada dan qadar. Nah, ini artinya iman dulu. Mungkin kita ulangi lagi pengertian iman yang dari dulu-dulu itu adalah iman adalah percaya sepenuh hati, terus diucapkan dalam lisan, terus diamalkan dalam perbuatan. Nah, itu adalah artinya iman, gak sekedar mulut doang atau gak sekedar hati doang, tapi juga perbuatan, mulut, hati semuanya mencerminkan kita sedang beriman kepada qada dan qadar ini. Nah, qada itu artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan, perintah dan kehendak. Kalau di buku ini menurut istilah mana ya? Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi sejak zaman azali. Sejak sebelum kita diciptakan itu sudah tertulis takdir kita. Nah, kalau qadar itu artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan yang sudah tertulis sebelum kita lahir tadi. Sebelum kita dilahirkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya qadar. Atau kalau lebih mudahnya itu misalkan pagi tadi Ustadz akan ditakdirkan mandi. Nah, ditakdirkan mandi jam misalkan jam 6.00. Nah, ternyata Ustadz mandi memang jam 6.00, itu artinya adalah qadar. Kalau misalkan malam tadi Ustadz berkeinginan besok mandi jam 6.00 dan tertulislah di Lauhul Mahfuz bahwa nanti Ustadz akan mandi jam 6.00. Nah, ketika paginya Ustadz gak mau mandi misalkan, maka qadanya menuliskan Ustadz mau mandi, ternyata tidak jadi mandi karena qadarnya Allah berlainan. Nah, kalau ternyata Ustadz sudah mandi, nah dari malam kan Ustadz mandi misalkan mandi jam 6.00, ternyata paginya memang mandi jam 6.00. Sekarang Ustadz bisa nggak merubah Ustadz pagi tadi jadi nggak mandi? Nah, nggak bisa karena udah terjadi. Ini kenapa ngepulur? Jangan-jangan ada penampakan ini. Cek. Oke. Jadi qadar itu tidak bisa dirubah karena apa? Karena sudah terjadi.
Ustadz mandi jam 6 tadi, udah terjadi, bisa nggak dirubah jadi jam 7? Nggak bisa, karena udah terjadi. Nah, itu namanya qadar. Kalau masih bisa dirubah, artinya qada. Nanti kita bahas. Nah, dalam Quran surah An-Nisa, aduh, baterainya sebentar. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 64, 65 dan juga Al-Qamar ayat 49 itu menceritakan tentang qada dan qadar. Nah, baik kita bahas adalah surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi segala sesuatu kita ini itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Atau kalau mudahnya, misalkan kalian makan, nah, porsi kalian dengan bayi kan beda. Kalian misalkan satu piring, bayi ya seperempat piring. Nah, kalau sama kan nggak mungkin. Maka Allah menciptakan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sukses, ada yang gagal. Semuanya, ada yang menang, ada yang kalah. Semuanya ada takdir-takdir Allah yang sudah ditentukan. Cuman bagaimana kita berusaha untuk berubah takdir kita yang qada ini. Kalau qadar nggak bisa. Kalau qada masih bisa diusahakan. Kalian mau pintar atau mau enggak misalkan? Kalau mau pintar, caranya Allah kasih belajar. Nah, itu berarti masih qada. Kalau misalkan kenyataannya kita masih tetap bodoh saja, misalkan tidak pintar-pintar, maka kita memang qadarnya menjadi orang yang bodoh, tapi tetap berusaha untuk belajar. Nah, jangan enggak berusaha. Kalau orang belajar tapi bodoh, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala dan tetap masuk surga. Kalau orang ini enggak belajar, bodoh pula, enggak pintar-pintar karena enggak belajar, maka dia dosanya enggak diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dibakal naudzubillah min dzalik disiksa karena enggak mau menuntut ilmu. Qada dan qadar itu bisa juga disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu terbagi dua. Yang pertama itu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Jadi masih dapat dirubah dengan usaha manusia sendiri, tadi masih bisa kita rubah. Nah, dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi Allah nggak merubah keadaan kita kalau kita sendiri nggak berusaha merubah keadaan kita. Kita misalkan sekarang ini hidup dengan ketidakpintaran, tidak tahu ilmu agama, maka usaha kita adalah belajar, bukan malah tidur-tiduran, bukan malah nggak mau belajar, ngapain belajar. Itu berarti dia tidak mau merubah nasibnya, tidak mau merubah takdirnya sendiri. Misalkan kita sekarang hidup ini dalam kemiskinan, tidak punya uang yang mencukupi yang banyak, cukup tapi nggak banyak. Nah, maka usaha kita apa? Yaitu adalah kerja misalkan, salah satunya. Tapi kita nggak mau kerja, berarti kita nggak mau merubah nasib kita. Jadi kita berusaha merubah nasib kita. Kalau misalkan miskin dengan cara kerja, kalau misalkan bodoh dengan cara belajar. Nah, jadi itu cara kita. Tapi takdir mubram itu adalah takdir yang berhubungan dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan manusia tidak dapat merubah sedikit pun. Jadi takdir mubram itu nggak bisa dirubah. Seperti takdir kematian kita. Kita misalkan ditakdirkan mati tanggal ini, tahun ini, jam ini,
maka itu nggak bisa dirubah, dicepetin nggak bisa, dilambatin nggak bisa. Terus gimana ceritanya orang yang bunuh diri? Gimana ceritanya orang yang bunuh diri? Dia itu melawan takdirnya sendiri. Misalkan dia takdirnya matinya tahun depan. Saya pengen katanya misalkan sekarang juga disiapinlah tali, dia ikat depan pintu misalkan bunuh diri. Mati dia. Nah, melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, makanya dia masuk neraka. Tapi bisa jadi takdir mubramnya Allah, haknya Allah, Allah nggak mau dia mati sekarang. Ketika dia gantung diri, talinya putus. Nah, jadi Allah nggak menakdirkan dia mati sekarang. Ya udah, pakai racun aja. Ternyata ketika dia minum racun, nah tumpah. Pengen beli lagi, ternyata nggak punya uang misalkan. Nah kan, jadi Allah belum menghendaki dia untuk mati. Berarti Allah masih sayang dengan dia. Kalau Allah udah nggak sayang dengan dia, udah matiin aja. Nah, itu yang naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Jadi itu takdir mu'allaq, masih bisa kita rubah. Seperti contohnya pengen pintar dengan cara belajar, kalau pengen bodoh gak usah belajar. Atau juga contoh lainnya, kalau pengen menjadi orang yang kaya dengan cara kerja sungguh-sungguh, kalau menjadi orang yang miskin malas-malasan. Nah itu adalah rumusnya kalau pengen menjadi mengikuti takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Masih kalian sekarang menjadi orang gak pernah ranking, rubah takdir kalian, belajar sungguh-sungguh berusaha agar menjadi ranking 1. Nah nanti takdir mubramnya tetap aja kalian gak pinter-pinter, itu takdir mubram. Yang penting kalian udah berusaha sungguh-sungguh. Nah baik, itu saja dulu yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kalian ilmunya berkah, bermanfaat, dan bisa dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, baca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.